Iya, Kang kan? Aceh, bahkan disebutkan oleh Bang Faisal, Presiden Jokowi seolah-olah tampil sebagai tokoh yang bukan tokoh, koordinator pemenangan Prabowo Gibran. Koordinator pemenangan Prabowo Gibran, bahkan sampai segitunya disebut oleh Bang Faisal. Bagaimana itu tanggapannya? Saya sih ketawa aja ya. Presiden Jokowi sekarang aja beliau lagi ke luar negeri untuk tugas-tugas kenegaraan. Jadi bagaimana di saat seharusnya kampanye, kalau seperti yang diduga oleh Bang Faisal itu, harusnya kan Bukan beliau dugaan, dia terlibat merespon tentang di sini debat terus, capres gitu. Kemarin itu kan dilihat oleh jutaan rakyat. Jadi Bagaimana karena itu, seorang kepala negara menurut saya, tiba-tiba mempersoalkan ada debat capres. Kita tinggal memantau fakta. aja, kan masyarakat bisa menilai. Kalau misalnya beliau tersebut dinilai cawe-cawe, ya menggunakan fasilitas negara, di mana berbagai instrumen kekuasaan dipakai untuk mempengaruhi terhadap berbagai proses politik sekarang ini, ya kan ada mekanisme, ada Bawaslu. Kemudian kalau misalnya penyelenggara itulah yang pemilu secara cerdas ditangkap oleh kalangan civil society. Mereka melihat ketika DPR-nya tidak berfungsi, Bawaslu-nya lemah, Menko Polhukam itu merintis jalan untuk dalam rangka menegakkan prinsip demokrasi berkeadilan. Mestinya kan didorong oleh partai politik. Kalau partai politik itu mereka kritis, mereka responsif terhadap suara rakyat, tidak perlu Menko Polhukam membuka itu namanya Satgas untuk pengawasan pemilu, Pak Aci. Jadi sebenarnya seluruh pendapat dari seluruh politisi partai hari ini hanya untuk dalam rangka memoles keinginan dari kekuasaan. Dia tidak berbicara pada keresahan rakyat. Oke, ditanggapi dulu. Kang Aceh ditanggapi dulu. Ya, Oke, Bang kalau Faisal, keinginan rakyat nanti tentukannya tanggal 14 Februari, Bang Faisal. Oh, bagaimana mau tentukan kalau prosedur atau pemilu itu berlangsung curang? Apa motif kecurangan? Seorang presiden yang berdiri netral itu berani secara kurang ajar merespon debat capres. Itu menurut saya sudah terlalu jauh. Kembalikan kepada masyarakat tanggal 14 Februari untuk memilih siapa capres-cawapres yang terbaik. Itu aja sederhana. Itu udah pasti orang akan menggunakan hak mereka, tetapi juga kita menghormati ada kecemasan dari rakyat untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan. Mestinya orang seperti Anda di partai politik itu berterima kasih karena mereka menginginkan demokrasi yang bagus sehingga Golkar juga bisa berkompetisi secara sehat. Ya kan? Kalau ada partisipasi dari rakyat ingin menjaga, ingin menghalangi kecurangan, kemudian ada politisi partai yang berdiri di sana menghalau, menurut saya nggak masuk akal. Berarti memberikan pesan kuat ada keinginan partai politik di lingkaran kekuasaan melakukan permufakatan jahat untuk melanggengkan kecurangan. Oke, sampai situ dulu. Kang Aceh ditanggapi dulu. Ya dong. Ya enggak lah, masa melanggengkan dengan cara kecurangan. Kan sekarang ada mekanismenya. Kalau misalnya dinilai bahwa ada kecurangan, ya kita bisa laporkan. Loh, itu kan dilaporkan ke Menko Polhukam kecurangannya itu dalam bentuk apa? Tentu nanti pada saatnya kalau dinilai misalnya proses politik, kedatangan masyarakat ke Menko Polhukam itu mengikuti mekanisme bernegara enggak? Aturan dan lain sebagainya kan nanti ada Mahkamah Konstitusi yang bisa menyelesaikan berbagai sengketa pemilu. Jadi menurut saya ya, apalagi kalau misalnya Pak Menko Polhukam itu juga dalam konteks pemilu, dia juga bertanggung jawab terhadap proses demokrasi di kita. Saya mengkonfirmasi ke Pak Mahfud langsung kepada orangnya, tidak membangun opini. Saya menanyakan kepada Pak Mahfud, apa bisa dijamin Satgas anti pemilu curang ini terlepas dari konflik interest? Pada tanggal 14 Dan jawabannya tegas tanggal 30 bahwa di sini bukan saya sendiri Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang bekerja, tetapi di sini ada perwakilan Polri, TNI, ada para akademisi. Jadi Satgas yang dirintis oleh Mahfud MD, menurut saya seluruh partai-partai yang ada di lingkaran kekuasaan wajib mendukung karena tujuannya baik untuk menciptakan pemilu bersih, menciptakan pemilu damai, menciptakan rasa ketentraman, dan lebih khusus untuk menahan laju pengaruh kekuasaan Jokowi dalam politik cawe-cawe. Ingat itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.